Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita subtema 2 dan subtema 3 muatan IPA ya nak ya. Nah, kita akan melanjutkan materi tentang siklus air. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air ya sayang. Nah, siklus air itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama itu sinar matahari, karena sinar matahari itu sangat berpengaruh kepada proses evaporasi atau penguapan air ya nak. Kemudian tentang curah hujan yang kedua. Nah, curah hujan juga sangat berpengaruh ya nak, karena kalau semakin banyak curah hujan yang turun, maka semakin banyak pula cadangan air yang tersimpan. Kemudian yang ketiga yaitu keberadaan hutan. Nah, di hutan itu kan banyak akar-akar pepohonan di hutan, jadi akan menampung air di dalam tanah. Nah, yang berikutnya yang keempat keberadaan tanaman ya nak ya, karena tanaman itu juga menyimpan air ya, akar-akarnya di sana. Kemudian berikutnya yaitu tanah. Nah, keberadaan tanah ini dimaksudkan karena tanah di dalam tanah itu juga mampu menyerap dan menyimpan air. Nah, apabila banyak jalan yang di beton atau di aspal, itu akan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Untuk pengaruh siklus air pada musim kemarau itu sangat berpengaruh sekali, karena salah satu tahapan siklus air itu adalah evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Nah, semakin tinggi terjadinya penguapan dengan sinar matahari yang cukup tinggi, maka jumlah air yang ada di permukaan bumi ini yang menguap tadi ke atmosfer itu akan semakin banyak. Nah, akan terjadinya musim kemarau. Nah, uap air yang diuapkan itu jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Nah, musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan, misalkan yang pertama itu bisa menyebabkan berkurangnya sumber air minum. Kemudian persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Nah, kemudian banyak hewan yang mati ya nak ya, karena tidak mendapatkan sumber air. Nah, berikutnya gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Nah, selanjutnya penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Untuk mengatasi ini, sebaiknya kita harus bisa memanfaatkan air, misalkan menghemat air ya nak ya, dengan cara menutup keran air jika tidak digunakan lagi. Kemudian kita membuat penampungan air. Nah, selain itu pada musim kemarau petani juga dapat menanam tanaman palawija ya, seperti jagung. Air yang kita gunakan itu harus bersih ya nak. Jadi kualitas air yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitar kita. Nah, berikut ini ada syarat-syarat kualitas yang baik. Baik yang pertama secara fisika, yang kedua syaratnya secara kimianya, kemudian syaratnya secara biologinya ya nak ya. Syarat-syarat fisikanya itu air yang pertama tidak berasa. Maksudnya air itu tidak mengandung zat organik ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua air tidak berbau. Berbau itu karena adanya pembusukan zat organik ya nak ya. Nah, kemudian air tidak keruh dan tidak berwarna, karena air yang keruh dan berwarna itu mengandung zat organik atau zat yang tercampur dalam air. Nah, yang keempat, air tidak memiliki endapan. Nah, endapan itu berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak terlarut. Sedangkan syarat kimianya itu yang pertama memiliki tingkat keasamannya yang normal. Kemudian air itu tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Nah, untuk syarat biologinya ya, itu air tidak mengandung bakteri patogen, artinya bakteri yang sangat berbahaya jika kita konsumsi oleh makhluk hidup. Kemudian yang kedua, air tidak mengandung kuman penyakit ya nak ya. Oke, sekarang untuk dampak pencemaran air itu apa-apa saja.
Jadi dampak pencemaran air itu yang pertama, ketersediaan air bersih itu akan berkurang ya nak, atau akan terbatas. Kemudian air yang tercemar itu akan menyebabkan kulit kita gatal atau akan timbul penyakit. Kemudian yang ketiga, akan mengganggu kesuburan tanah dan adanya bau tidak sedap ya nak ya. Oke, bagaimana anak-anak ibu semuanya? Semoga dengan materi yang ibu sampaikan ini, anak-anak ibu dapat memperhatikan dengan baik apa itu tentang siklus air dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.